Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulina Ningrum. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Alivia Laima Oge. Yang kedua, Cindy Ristianti. Yang ketiga, Devi Nur Anjani. Yang keempat, Eka Wulandari. Yang kelima, Engga Nurrahma. Yang keenam, Muhammad Riko Sampana Aji. Yang ketujuh, Nelly Desi Arianti. Yang kedelapan, Siti Maulina Ningrum atau saya sendiri. Yang kesembilan, ada Weni Audia Meka. Kami kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang testing dalam pendidikan dan bimbingan atas pengukuran psikologis, kode etik psikologis, dan prosedur pengukuran psikologis. Baik teman-teman, selamat menyaksikan tayangan dari pemaparan materi dari kami dan simak baik-baik materi yang kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Ya, di sini ada latar belakang. Di setiap jenjang pendidikan terdapat guru BK yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut, di mana BK merupakan kepanjangan dari bimbingan dan konseling yang bertugas membimbing peserta didiknya dalam menyelesaikan masalah yang mereka alami, termasuk masalah pengenalan potensi pada peserta didik dan lain-lain. Dalam menangani masalah ini, guru BK bekerja sama dengan psikolog untuk menggunakan alat-alat tes psikologi yang telah diberikan wewenang, seperti tes inteligensi, tes kepribadian, tes minat dan bakat, tes kreativitas, dan lain-lainnya. Di sini ada beberapa jenis alat tes ini sering digunakan dalam pendidikan, terutama dalam penentuan peminatan peserta didik di jenjang sekolah menengah atas yang sangat membantu mereka dalam mengarahkan menuju jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Audia Meka dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tes dalam bimbingan dan konseling. Kita sangat sering mendengar tentang tes, namun di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tes. Tes merupakan suatu bentuk pemahaman individu dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu. Namun di dalam sekolah sering sekali terjadi kendala-kendalanya karena fasilitas-fasilitas di dalam sekolah tidak memadai atau kurang lengkap, sehingga berdampak langsung kepada layanan konseling yang diberikan kurang optimal. Tujuan pelaksanaan dalam bidang konseling, penggunaan tes ini untuk keperluan yang langsung berkaitan dengan konseling, juga dilakukan untuk keperluan non-konseling. Penggunaan untuk non-konseling yang sering dilakukan di sekolah, misalnya seleksi penerimaan siswa dan penempatan siswa dalam program, jurusan, dan lain sebagainya. Dalam tujuan informasional terbagi menjadi 3 poin, yaitu informasi diagnostik pra-konseling. Seperti yang kita ketahui, sebelum memberikan layanan konseling kepada peserta didik, sebaiknya kita memberikan angket atau kuesioner yang dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di peserta didik tersebut. Yang kedua, informasi yang akan membantu menuntun dalam proses konseling. Dari informasi yang kita dapat menentukan proses konseling apa yang cocok untuk si konseling ini atau teknik apa yang diberikan untuk konseling ini. Selanjutnya, memberikan informasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan klien setelah proses konselingnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan informasional. Itu ada 1, merangsang minat terhadap bidang-bidang yang semula tidak diperhatikan. Jadi dalam hal ini, tes dapat digunakan untuk merangsang minat dan bakat dalam bidang pendidikan untuk vokasional. Dengan adanya tes ini, tentunya individu akan dapat melihat secara umum tentang dunia kerja, sehingga akan memacu minatnya terhadap pada satu bidang kerja tertentu secara lebih serius. Misalkan saja dia suka hitung-hitungan, bisa saja fokus ke minatnya tersebut, bisa saja di dalam dunia kerja menjadi akuntan misalnya. Terus nomor 2, meletakkan kerangka kerja untuk pelaksanaan konseling lebih lanjut.
dengan adanya interaksi yang terjadi selama proses konseling dengan berbagai diskusi yang berkaitan dengan kemampuan, minat, dan karakteristik individu yang lain akan membantu dalam proses perencanaan ke depannya. Terus nomor 3, memberikan pengalaman belajar dalam pengambilan keputusan. Dengan mengikuti tes, individu setidaknya memiliki pengalaman belajar dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tersebut. Terus yang keempat, memfasilitasi komunikasi dan pembicaraan yang efektif. Sejumlah siswa tahu klien mengalami kesulitan dalam memulai berbicara. Dengan adanya stimuli tes dapat digunakan untuk memulai memfasilitasi komunikasi dalam interview. Terus nomor 5, untuk keperluan penelitian. Pelaksanaan tes juga jika bermanfaat bagi penelitian sekaligus sebagai bahan kajian ilmiah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asas pengukuran psikologis. Yang pertama, alat ukur. Tugas utama dalam pengukuran adalah memilih alat ukur yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengukur tingkah laku dan sifat dari suatu yang sedang diteliti. Penelitian harus memilih atau membuat skala dan alat yang dapat mengukur ciri-ciri seperti kecerdasan, hasil belajar kepribadian, motivasi, sikap, bakat, minat, dan sebagainya. Yang kedua ada wawancara. Wawancara di sini adalah metode pengumpulan data yang sudah mapan karena beberapa sifatnya yang unik dan masih banyak dipahami. Selain itu juga, hubungan yang baik dengan orang yang diwawancarai dapat memberikan suasana kerjasama sehingga memungkinkan diperolehnya informasi yang jelas dan benar. Yang ketiga ada kuesioner. Jadi kuesioner di sini adalah kontak langsung dengan para subjek yang diperlukan dalam wawancara dan banyak informasi yang sama yang dapat dikumpulkan dengan perantara daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek. Yang keempat ada tes. Tes di sini adalah alat pengukur yang berharga bagi penelitian pendidikan. Tes di sini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar di sini untuk mengukur penguasaan dan kecakapan individu di berbagai bidang pengetahuan. Dan yang kedua adalah tes kecerdasan. Tes kecerdasan di sini untuk mengukur kemampuan di bidang yang umum. Yang kelima, daftar inventory kepribadian. Dalam daftar inventory, para subjek diberi macam-macam persyaratan yang menggambarkan pola tingkah laku, dan mereka diminta untuk menunjukkan apakah tiap-tiap pertanyaan itu merupakan ciri tingkah laku mereka dengan cara memberi tanda cek pada jawabannya atau tidak. Yang keenam, skala penilaian. Skala penilaian di sini memerlukan penilaian yang dilakukan oleh seorang terhadap tingkah laku atau penampilan orang lain. Pada umumnya, penilaian diminta untuk menempatkan orang dinilai itu pada suatu titik dalam suatu kontinuum atau suatu kategori yang menggambarkan ciri tingkah laku orang yang dinilai tersebut. Yang ketujuh, teknik proyektif. Teknik proyektif di sini adalah dilakukan dengan jalan meminta seorang memberikan respon kepada suatu stimulus yang ambigu atau yang tidak tersusun. Disebut teknik proyektif karena seseorang diharapkan dapat memproyeksikan kebutuhan, keinginan, ketakutan, dan kecemasannya sendiri ke dalam stimulus tersebut. Yang kedelapan, skala sikap. Skala adalah seperangkat nilai angka yang ditetapkan kepada subjek, objek, atau tingkah laku dengan tujuan mengukur sifat suatu objek tersebut. Yang kesembilan, teknik sosiometris. Teknik sosiometris ini dipakai untuk mempelajari organisasi kelompok sosial. Metode sosiometris ini pada dasarnya adalah suatu studi tentang pilihan yang dilakukan oleh setiap orang akan suatu kelompok pilihan-pilihan itu tadi. Digambarkan dalam bentuk sosiogram yang menunjukkan hubungan antar pribadi di dalam kelompok tersebut. Yang terakhir, pengamatan langsung. Pengamatan langsung secara sistematis terhadap tingkah laku merupakan metode pengukuran yang paling disukai. Seorang peneliti menetapkan
praktis untuk menerapkan, menggolongkan, dan mencari tingkah laku itu, baik dalam situasi yang wajar ataupun buatan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada kode etik pengukuran psikologis menurut Sugyatno. Dalam keadaan dan maksud pengetesan apapun berlaku kode etik testing yang harus dipatuhi tester. Inti kode etik dalam penegakan adalah pengakuan, penghormatan, dan pelindungan atas harkat pribadi individu, subjek layanan atau perlakuan. Subjek itu pada latar sekolah adalah klien dan siswa umumnya. Sugyatno, data hasil testing harus diperlakukan sama seperti data dan informasi lain tentang klien. Konselor harus memberikan orientasi yang tepat kepada klien mengenai alasan digunakan tes dan apa hubungannya dengan masalah. Hasilnya harus disampaikan kepada klien dengan disertai penjelasan tentang arti dan kegunaannya. Hasil testing harus diberitahukan kepada pihak lain sejak pihak lain diberitahu itu ada hubungan dengan klien tidak merugikan klien. Pemberian suatu jenis tes harus mengikuti pedoman dan petunjuk yang berlaku bagi tes yang bersangkutan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengukuran tes psikologi. Menurut Raharjo tahun 2019, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengukuran psikologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciptakan suasana favorable atau menyenangkan sebelum tes atau pada saat tes, sehingga peserta bisa dengan santai mengerjakan soal tes dan tidak gugup, sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan petunjuk dengan jelas tentang tata cara pelaksanaan tes dan cara menjawab tes. Yang ketiga, buku soal diberikan secara terbalik dan testi tidak boleh membuka sebelum ada perintah. Yang keempat, memberikan petunjuk tentang cara menjawab tes secara jelas dan memberikan kesempatan kepada testi untuk bertanya jika ada yang belum jelas. Yang kelima, setelah semuanya siap, testi bisa memberikan tanda untuk mengerjakan secara serentak dan menginformasikan waktu yang tersedia melewati stopwatch yang digunakan. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang kami sampaikan dan dapat melaksanakan pengukuran yang akan kita lakukan di semester nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.